Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di final meeting di minggu terakhir di manajemen produksi. Nah, sekarang pertemuan terakhir ini kita tentang penjadwalan produksi. Setelah dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan kelima kemarin, kita semuanya tentang belajar yakni produk dan produksi, mulai dari tata letak, produksi, kemudian sekarang di minggu terakhir di last meeting kita penjadwalan produksi. Oke, kita langsung ke materi. Nah, ini penjadwalan atau scheduling. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa semua dari mulai produksi, mulai engineering, HRD, GA, semua itu mempunyai schedule, mempunyai penjadwalan secara teratur, mulai dari tanggal misalnya minggu dan kemudian bulan maupun tahun. Nah, ini pelaksanaan penjadwalan itu ditentukan oleh kita masing-masing agar kedepannya kita secara teratur untuk misalnya mengurus mesin, kemudian melihat produksi daripada sistem yang ada oleh para karyawan. Nah, ini pengertiannya: melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai adalah yang diinginkan oleh semua manajemen perusahaan. Nah, ini sudah pasti tujuan utamanya adalah efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu pemahaman mengenai konsep penjadwalan sangat penting sehingga para pelaksana mengetahui kapan waktu harus memulai suatu pekerjaan dan kapan waktu mengakhirinya. Nah, ini scheduling daripada perusahaan besar. Ini penjadwalan akan berimplikasi pada banyak hal. Nah, ini hal-hal yang ada pada implikasi penjadwalan. Nah, ini saya kasih contoh gambarnya. Perancangan. Nah, ini perancangan, analisis, desain, pengembangan, implementasi, maintenance. Nah, ini semua punya schedule masing-masing mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, ini poin-poinnya. Pada penggunaan aset yang dimiliki perusahaan menjadi efektif sehingga investasi yang ditanamkan perusahaan akan memberikan hasil yang optimal. Nah, kemudian yang kedua, kapasitas yang akan digunakan akan lebih terukur sehingga jumlah output dapat dipastikan dan pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang terakhir, pada akhirnya akan lebih cepat pengiriman produk kepada konsumen yang berarti keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam pelayanan yang tepat dapat tercapai. Ini poin-poin yang implikasi pada penjadwalan. Oke, kita lanjut. Perencanaan agregat. Nah, ini agregat planning yang biasa kita disebut misalnya agregat dalam setahun sekali, setahun 6 kali. Nah, misalnya adanya triwulan, adanya seminggu sekali perawatan mesin dari segi produksi. Nah, ini kita harus diagregatkan dulu. Perencanaan agregat atau juga dikenal dengan penjadwalan agregat menyangkut jumlah dan kapan produksi akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Nah, ini seringkali 3 sampai 18 ke depan. Kemudian manajer operasi berupaya menentukan cara terbaik untuk memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, kebutuhan tenaga kerja, persediaan waktu lembur, subkontrak, dan semua variabel yang dapat dikendalikan perusahaan. Nah, ini contohnya manajer mengatur kerja lembur daripada karyawan dan mengatur semua maintenance yang akan dipreventifkan, preventive maintenance untuk semua mesin-mesin yang ada di bagian produksi oleh engineering. Nah, biasanya ini untuk peraturan daripada manajer. Oke, kita lanjut. Perilaku agregat planning. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, menggabungkan sumber daya yang sesuai ke dalam istilah-istilah yang lebih umum dan menyeluruh. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, dengan adanya ramalan permintaan serta kapasitas fasilitas, persediaan jumlah tenaga kerja dan input produksi yang saling berkaitan, maka perencana harus memilih tingkat output untuk fasilitas selama 3 sampai 18 bulan ke depan. Nah, ini ramalan untuk permintaan daripada sebuah produk
yang diminta oleh konsumen. Nah, berapa banyak konsumen yang ingin memakai produk kita. Nah, ini biasanya adanya targeting dari segi produksi per bulan. Kemudian yang ketiga, perencanaan ini diantaranya bisa diterapkan untuk perusahaan manufaktur, rumah sakit, akademi, serta penerbit buku. Nah, ini bahkan hampir semua perusahaan dia melakukan agregat planning. Nah, baik itu planning per bulan, planning per tahun, bahkan ada yang planningnya per hari. Misalnya perusahaan-perusahaan kecil, nah itu dia melakukan planningnya per hari. Target sehari misalnya 1000 piece, target sehari misalnya 5000 piece. Nah itu kenapa tidak tercapai? Apa masalahnya? Nah itu adanya agregat planning. Kita lanjut. Strategi agregat planning. Yang pertama, perencanaan agregat merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih besar, sehingga pemahaman mengenai keterkaitan antara rencana dan beberapa faktor internal dan eksternal. Jadwal kerja yang mendetail untuk tenaga kerja dan penjadwalan berprioritas untuk produk dihasilkan sebagai tahapan terakhir sistem perencanaan produksi. Nah, ini contohnya misalnya teman-teman yang bekerja secara shift dan secara bergantian. Contohnya Indomaret, bahkan perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah menerapkan sistem shift. Sini penjadwalan untuk produksi. Metode perencanaan agregat. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, metode pembuatan grafis dan diagram. Nah, ini biasanya kita coret-coret perencanaan agregat. Kemudian yang kedua, pendekatan matematis dalam perencanaan. Nah, ini biasanya saya secara to the point langsung. Poin-poin di yang kedua ini ada metode transportasi dalam program linear, kemudian adanya linear decision rule (LDR), kemudian manajemen koefisien model (MCM), dan yang terakhir adanya simulasi. Nah, ini perlu semua perusahaan harus ada perencanaan agregat secara simulasi. Jadi kita tuh harus begini loh. Misalnya adanya simulasi dari segi HSE, simulasi dari segi keselamatan, dari segi produksi. Nah, semuanya harus ada simulasi. Contoh daripada simulasi ASE misalnya simulasi kebakaran, simulasi gempa bumi. Kemudian dari segi produksi misalnya simulasi untuk barang jadi agar tidak menjadi scrap. Nah, itu simulasi-simulasi yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Kemudian adanya perencanaan agregat di sektor jasa. Nah, tadi yang kemudian adanya di produksi barang, nah sekarang adanya di sektor jasa. Pada kenyataan sektor jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran cepat saji, penerapannya lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur. Nah, biasanya dia lebih mudah. Pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen. Nah, ini sudah pasti. Jadi dia adanya misalnya dari segi rasa restoran, misalnya asin, nah itu cepat langsung kepada pemilik perusahaan biasanya. Kemudian fleksibilitas keahlian pekerja perorangan yang memungkinkan relokasi tenaga kerja yang ada. Nah, ini dia fleksibel. Misalnya dia ahlinya dalam segi admin pelayanan, dari segi teller, kemudian dari segi penyimpanan daripada marketing. Nah, biasanya dia fleksibel, dipindah-pindah. Kemudian fleksibilitas keahlian pekerja perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan. Nah, biasanya berpindah-pindah untuk di segi lokasi atau daerah. Oke, kita lanjut. Nah, ini agregat di sektor jasa. Misalnya adanya restoran, industri penerbangan, rumah sakit, rantai perusahaan kecil nasional. Nah, misalnya jasa fotokopi, percetakan, pusat komputer. Nah, jasa yang lainnya misalnya adanya jasa keuangan, transportasi, komunikasi, dan jasa rekreasi. Oke, kita lanjut. Ini penjadwalan jangka pendek, short term scheduling. Nah, ini biasanya jangka pendek dalam triwulan. Nah, ini contoh, saya kasih contoh gambarnya di sini bulan Mei, Juni, Juli. Nah, ini short term scheduling, jangka pendek. Nah, isu-isu penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan operasi. Nah, penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin.
Kemudian jadwal induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk output. Nah, ini biasanya dari segi penerimaan barang atau pengiriman barang delivery. Nah, penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, rencana jangka menengah ke dalam urutan pekerjaan, penugasan khusus terhadap karyawan, bahan baku, dan fasilitas. Nah, ini biasanya ada penugasan khusus dalam segi supir, karyawan, nah, misalnya bahan bakunya apa dan fasilitasnya apa. Ini isu-isu penjadwalan. Oke, kita lanjut. Ini proses penjadwalan berfokus pada pusat kerja, job shop. Yang pertama, menjadwal pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala kapasitas pusat kerja individu. Yang kedua, mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju perusahaan. Yang ketiga, mengecek ketersediaan alat dan bahan baku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen. Yang keempat, memberikan feedback pada aktivitas produksi. Yang kelima, membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan. Nah, ini dia biasanya membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan. Biasanya kita menganalisis dari segi biaya kos. Nah, kita misalnya sekarang untuk biaya tenaga listrik, untuk biaya tenaga transportasi. Nah, itu biasanya dia untuk menganalisis dari tanggal jatuh tempo. Kemudian yang terakhir, menyediakan realistik efisiensi pekerjaan dan memonitor waktu operator untuk analisis distribusi tenaga kerja, gaji, dan upah. Nah, ini sudah pasti untuk yang terakhir. Nah, di dalam semua ini, nah kita tentunya semua memerlukan file master barang, file routing, file master induk pusat kerja. Nah, misalnya si A kerja selama 1 bulan, tidak ada cuti, nah, tidak ada sakit, tidak ada izin. Nah, tentunya akan beda dengan gaji yang karyawannya ada cuti, kemudian ada sakit dan ada izin. Oke, kita lanjut. Pembebanan pekerjaan di pusat pekerjaan. Nah, ini biasanya kita menggunakan diagram Gantt. Nah, ini diagram Gantt seperti ini. Jadwalnya pekerjaan A 1 sampai 5, nah ini pekerjaan B, kemudian ini pekerjaan C. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang terakhir. Nah, penjadwalan pada bidang jasa. Nah, bisnis bidang jasa di sini. Di bidang manufaktur, penekanan pada bahan baku, sedang jasa penekanan pada karyawan. Sistem jasa jarang menyimpan persediaan. Sistem jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan variabilitas tinggi. Nah, karena di sini bidang jasa tentunya langsung kepada konsumen. Nah, tidak ada distributor, biasanya dia dari perusahaan langsung konsumen, sifatnya B2C bukan B2B. Nah, ini dari penjadwalan pada bidang jasa. Nah, ini yang tadi diagram Gantt biasanya dia dipilih untuk perusahaan-perusahaan yang shift, tergantung shift, misalnya Indomaret, Alfamart. Nah, biasanya ada di perusahaan-perusahaan jasa. Nah, contoh penjadwalan jasa di antaranya rumah sakit pada unit gawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang, yang lebih dulu dilayani. Kemudian bank banyak memperkerjakan personel dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk teller yang melayani nasabah. Kemudian yang terakhir, penjadwalan secara shift pada supermarket. Nah, ini biasanya ada 4 grup. Nah, shift 1, shift 2, shift 3 seperti ini. Kemudian ada off. Ini dia adalah libur. Oke. Nah, kita sudah sampai ke yang terakhir. Nah, ini pertemuan terakhir di last meeting kita. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk komentar di Google Classroom atau di grup WA kita. Nah, ini pertemuan terakhir. Bila mana ada kekurangan dari segi materi, bisa teman-teman tanyakan ke saya, dan kemudian nanti untuk tugas-tugasnya saya tunggu sampai minggu ini. Jadi sebelum UAS untuk tugas 1 sampai tugas 3 silahkan dikumpulkan semuanya di Google Classroom, dan nanti untuk UAS kita akan menunggu info di kampus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.